Shalom Bapak Ibu, selamat siang semuanya. Saya bersyukur diberi kepercayaan oleh penatua dan pemimpin untuk bisa berbagi, ya. Karena saya nggak biasa khotbah. Yang khotbah itu bapak-bapak yang di depan nih, yang keren. Pak Budi Setiawan, Pak Billy, ya. Terutama Pak Leo kemarin, ya. Terutama untuk Pak Harsono, thank you atas karikaturnya luar biasa. Kelihatannya saya lebih muda banget ya, tapi saya nggak pernah pegang senjata itu, mudah-mudahan dikasih senjata. Ya, Bapak Ibu, saya akan berbagi pada siang hari ini bagaimana kebenaran itu adalah firman yang akan memberikan mujizat yang nyata. Ya. Banyak persoalan yang hari-hari ini yang membuat kita akhirnya kita nggak ngalami kemenangan. Yang menghimpit kita, sakit penyakit, mungkin sudah tahunan, kita nggak ngalami kesembuhan. Dan juga mungkin kita terbeban sesuatu dan akhirnya iman kita jadi lemah, kita nggak kuat. Tapi sesungguhnya kita harus yakin dan percaya bahwa tenaga dan kuasa itu sudah diberikan buat kita. Kita nggak maksimalkan itu. Kita menjadikan tanda kutip sebagai Tuhan ya. Tapi kita mau siang hari ini Tuhan yang ada dalam pribadi kita mengekspresikannya kuasa itu buat setiap pribadi kita. Siap? Ya, Bapak Ibu yang terkasih, tadi Pak Tommy berbicara apa? 7, 15, 21. 12 ya. Kalau 21 sih katanya tinggal sayang doa nanti. Ya. Tapi sesungguhnya saya juga nggak mau kalah, saya pakai 2 plus 1 minus 1. Hasilnya apa? Dua. Wih, yakin banget nih 2. Pak Teguh apa hasilnya? Kalau dapat nanti saya kasih voucher nih. Oke, ya kita mau sama-sama melihat kebenaran bagaimana mujizat itu nyata. Ya, saya akan ambil 2 bagian. Bagian kita yang mendoakan dan bagian yang menerima. Bagian yang pertama adalah bagian kita yang mendoakan. Karena apa? Karena pada saat kita memperkatakan, itu kuasa Tuhan bekerja. Yang pertama, perkataan iman. Ya, perkataan iman. Perkataan iman itu adalah ucapan atau pernyataan yang diucapkan dengan keyakinan penuh kepada kebenaran firman Tuhan. Jadi dasarnya adalah firman. Amin. Bukan maunya kita. Kalau dasarnya firman, saya percaya pada saat kita berkomunikasi dengan Roh Kudus akan memberikan apa yang akan kita sampaikan kepada yang sakit. Ini yang harus terjadi. Bukan buat-buat kita. Bukan lu yang buat. Tapi Tuhan yang melakukan. Amin. Jadi ucapan ini nyatakan. Jadi pada saat kita mengucapkan itu, kita harus dialog dulu sama Roh Kudus. Dan spirit inilah kita sampaikan kepada yang sakit. Ya, supaya apa? Supaya dasarnya adalah firman Tuhan. Jadi kalimat yang bersumber dari iman yang dipercayakan bahwa Tuhan sanggup melakukan apa yang Ia janjikan. Jadi bukan lagi kita yang berkatakan, tapi Tuhan, dasarnya firman, janji yang Tuhan berikan itu kita akan terima. Amin. Jadi apa yang menjadi sakitmu hari ini, mungkin sudah bertahun, apa masalahmu hari ini, pada saat didoakan, orang yang mendoakan ini menyampaikan dengan yakin, terimalah janji itu, kita akan peroleh.
Ini yang harus terjadi buat setiap pribadi kita, saudara. Jadi keyakinan bukti dari hal yang tidak terlihat. Jadi kita nggak perlu ngawang-ngawang, oh apa ini, enggak. Tapi saya percaya pada saat kita intim dengan Roh Kudus akan memberitahu kita apa yang harus kita sampaikan kepada yang sakit, yang masalah. Amin. Jadi harus ada satu dialognya itu. Ya karena firman itu adalah iya dan amin. Ya. Di dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Jadi firman pada saat kita sampaikan, ya inilah firman yang hidup, yang akan memulihkan, yang akan menjamah. Jadi pada saat kita memperkatakan, kita harus yakin, ya apa yang kita perkatakan itu jadi. Mari katakan kiri kanan, jadi. Allah itu dahsyat, luar biasa. Amin. Terus, seperti halnya yang dikatakan di dalam Yohanes 5 ayat yang ke-6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan, ia berkata kepadanya, maukah engkau sembuh? Kalau orang nggak yakin, nggak mungkin berani berkata demikian, betul nggak? Kita seringkali ragu. Kita nggak punya satu keyakinan, sesungguhnya yang saya katakan itu tenaga dan kuasa itu sudah diberikan buat kita, betul enggak? Kita nggak mau jadi seorang yang hanya sekedar berdoa, kita adalah penyembuh, amin. Itu harus terjadi. Seperti Tuhan, maukah engkau sembuh? Pertanyaan itu terjadi pada saat apa? Pada saat Tuhan mau pergi ke baitnya. Pada saat dia menyembuhkan seorang pribadi di hari Sabat di kolam Bethesda. Ada 5 serambi di situ kalau saudara Bapak Ibu baca. Ya. Di dalam ayat yang kelima mungkin Bapak Ibu bisa baca sudah 38 tahun. Ada yang sakit, lumpuh. Enggak mungkin bisa masuk. Tapi saya ingin katakan, kita sebagai orang percaya, Tuhan ada di depan kita. Tangan yang kuat itu yang menopang kita, yang menolong kita hari lepas hari. Amin. Setiap saat. Yang sangat penting kita percaya. Ini perkataan iman. Yang kedua, Bapak Ibu, adalah perkataan kuasa. Ucapan yang dimiliki dampak rohani dari otoritas karena diucapkan sesuai dengan apa? Kehendak dari kebenaran Tuhan. Kata-kata yang bukan hanya menunjukkan iman, tapi juga membawa otoritas yang berasal dari Tuhan, bukan dari manusia. Ya, ini perkataan kuasa itu karena Tuhan telah memberikan otoritas buat kita pada saat kita mendoakan. Nah, kenapa? Karena segala penyakit apapun sudah Tuhan beli. Lunas. 39 cambukan yang Tuhan terima pada saat dia salib. Dia sudah selesai. Jadi segala penyakit kita sudah selesai. Mari katakan kiri kanan, apa yang kau hadapi sudah selesai. Ada jalan keluar. Ada mujizat terjadi. Jadi enggak perlu kita ragu. Ya, amin. Jadi di dalam Keluaran 15 ayat 26 dikatakan, sebab akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Yehova Rafa. Itu pasti terjadi, saudara. Jangan bimbang. Oke. Mazmur 103 ayat yang ketiga. Dia yang mengampuni segala penyakit kita, dia juga menyembuhkan.
itu terjadi buat Bapak Ibu. Kairosnya terjadi. Apa dikatakan? Di dalam Yohanes 5 ayat 8, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Kalau tidak ada perkataan kuasa nggak mungkin berani, betul enggak? Jadi kalau sekarang ada apa? Kanker. Saudara sudah diberikan otoritas daripada Tuhan. Saudara hanya tinggal memperkatakan, menyalurkan kuasa Tuhan itu bekerja. Karena kanker, apapun bentuk penyakit sudah dikalahkan. Yes? Amin? Ini harus terjadi. Ya? Begitu juga halnya di dalam Mazmur 4 ayat 39. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Gelombang apa yang terjadi buat saudara hari ini? Tapi kalau dasarnya Bapak Ibu pegang firman, firman adalah janji Allah dan akan memberikan kemenangan buat kita. Ini harus terjadi. Ya, tidak ada satu kebimbangan, kekhawatiran buat setiap pribadi kita. Ya. Terus yang sangat menarik, saudara, plus satunya apa? Plus satunya miliki iman. Ya. Apa yang dikatakan? Percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, percaya bahwa Ia ada, Ia baik, Ia berkuasa, dan Ia dapat melakukan apa yang Ia janjikan, bahkan ketika keadaan belum terlihat dan belum sesuai harapan. Itu yang harus miliki iman. Kalau udah kelihatan nggak usah, betul nggak? Tapi yang belum kelihatan buat kita, aduh nggak mungkin. Kita mungkin berkata, aduh saya sudah bertahun-tahun kondisi sakit saya nggak sembuh, saya udah ke dokter, saya sudah mungkin ke orang pintar yang mana? Tapi datang kepada pribadi Yesus, miliki iman, yakin Dia akan memberikan satu kemenangan buat setiap pribadi kita. Amin. Hal yang nggak mungkin jadi mungkin. Saudara, sebelum saya lanjutkan, saya punya teman kerabat ya sesama Bangkanyin gitu kan. Hal ini dia mengalami sudah 5 tahun ya berumah tangga. Kalau orang Bangka ngomong, gimana lu belum punya anak? Ya, banyak sorotan terjadi. Dan sempat juga ya pada saat dia ketemu dokter udah janjian untuk periksa ada sakit apa enggak, ya kan? Ada masalah apa enggak? Tapi Tuhan buat hal yang berbeda. Pada saat dia memiliki keyakinan, memiliki iman. Pada saat didoakan halnya sangat berbeda. Mari saya undang Ko Edi sama Yani. Ya. Yang pengen keu-keu, naik keu-keu. Tapi ini bukan saya transfer dari Bangka, bukan. Tapi ini Anci yang hari ini. Ya, salam saudara-saudaraku. Jadi perkenalkan nama saya Edi dan ini istri saya. Yani. Jadi tentang apa? Tentang ini ya kok ya. Jadi sedikit saja. Jadi apa yang kita alami waktu itu. Jadi kita yang dimana saat itu merindukan buah hati. Dan seiring perjalanan waktu setelah kita menikah, 1 tahun terasa biasa saja. 2 tahun mulai ada suara. Kiri, kanan, pokoknya sekeliling lah. 3 tahun semakin kencang. Tahun keempat lebih jadi. Tapi kita berdua saat itu kita
kita ngomong, kita meyakini dengan iman. Waktu itu ya, kita meyakini dengan iman. Apa yang kita bicarakan waktu itu? Silakan. Percaya aja kalau Tuhan pasti kasih. Jadi kita timbul satu komitmen, kita bilang kita menikah udah 4 tahun lebih. Bila mana belum mempunyai atau mendapatkan momongan juga sampai tahun kelima, kita udah inisiatif dan janji ketemu dokter. Dan saat kita menentukan itu, besoknya saya ketemu dong sama dokternya. Pas lagi cuci mobil ketemu, oh ini dokternya di Hermina. Udah dikasih kartu namanya dan dia sudah kasih jadwal prakteknya. Singkat cerita, saya bilang, oke dok, kita nanti kontak dan atur janji. Tapi itu skenario kita. Dan akhir cerita kita ngomong waktu itu di KTC Kelapa Gading ada acara malam ya, yang dimana ada sebuah altar doa dan yang membawakan firman-Nya dia bilang, siapa yang punya kerinduan apapun itu, yang penting diomongin dan kita maju tuh. Tanpa pikir panjang kita maju, maju aja dan didoakan ya. Iya benar. Jadi dan kebetulan yang mendoakan itu Ko Albert. Jadi saya ingat betul waktu itu malam didoakan, Ko Albert yang mendoakan kita pulang. Kita biasa saja, enggak gimana. Karena ya kita percaya dengan iman, setelah 5 tahun memang belum mendapatkan, kita ya ke dokter. Tapi ceritanya berbeda. Tanpa kita tahu, hari lewat hari. Pokoknya dari selang di doa itu enggak nyampe 1 bulan. Enggak nyampe 1 bulan, kita enggak tahu posisinya itu udah isi. Kita udah pergi, jalan-jalan kemana, tahu-taunya tiba-tiba sakit terus. Kita soalnya waktu berdua itu jarang di rumah, pergi terus. Jadi kalau lagi suka kemana jalan, berdua gitu aja kita. Mau nambahkan apa? Ya waktu itu kan habis didoain 1 bulan masih nggak sadar, cuma waktu itu bawaannya kayak masuk angin, minta dikrop, udah minum obat tapi nggak. Akhirnya kata dia ya udahlah kamu nggak usah minum obat, kita ke dokter. Nah pas di dokter di USG bener udah ada, terus waktu itu udah 1 bulanan katanya usia kehamilannya. Jadi kita sebenarnya kita itu pergumulannya tinggi juga, tapi kita percaya dengan iman waktu itu ya. Kita percaya dengan iman bahwa Tuhan akan memberi ketika waktunya sudah tepat. Itu aja yang kita pegang ya. Dan itu aja yang pengalaman. Anak udah saya berapa? 7 tahun hampir. Woi, luar biasa ya. 7 tahun. Mau nambah lagi? Udah cukup. Thank you. Silakan. Luar biasa kita punya Tuhan yang ajaib ya. Hanya saya dipanggil Koko berarti saya lebih muda banget ya. Kalau di sini biasa dipanggil Kak. Ya. Oke, kita lanjut saudara. Apa yang bisikan seringkali menghantui kita dan kita tidak menerima janji itu. Apa yang dikatakan tadi, kalau mereka aminkan, bisikan-bisikan, buka celah, akan membuat mereka melihat Tuhan bekerja, rasanya akan buntu. Tapi mereka tutup dan mereka yakin Tuhan akan memberi. Pada saat itu juga semula orang itu lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Jadi apa yang jadi hal masalah kita? Jangan dengar bisikan orang, tapi dengar bisikan Tuhan buat setiap pribadi kita. Orang yang berharap kepada Dia tidak pernah dikecewakan. Amin. Ya. Nah, ini yang menjadi hambatan. Min satunya, jangan membuka celah. Banyak daripada kita ya
Mujizat itu sudah hampir, tapi kita buka celasan. Akhirnya kabur. Jangan memberi kesempatan atau ruang bagi hal-hal yang negatif, dosa, godaan, pikiran buruk, ya, kebiasaan tidak sehat atau gangguan rohani yang membuat kita mujizat itu jauh. Jadi mari jangan buka celah. Tutup rapat-rapat. Intimidasi adalah membuat kita lemah. Iblis sudah dikalahkan. Kita punya Tuhan sudah mengalahkan dia 2000 tahun yang lalu. Kita harus punya hal ini. Jangan ragu. Kadang-kadang apa yang dikatakan dokter membuat kita lemah. Betul enggak? Apa yang dikatakan orang di sekitar kita membuat kita lemah. Tapi kita punya Tuhan yang akan memberi kita kekuatan. Amin. Mari. Ada seorang pribadi, ya keluarga ini kalau manggil saya udah B, ya. Sekalipun saya orang Bangka dipanggil B, harusnya orang Betawi ya teh. Iya. Saya akan undang Pak Hengki dan Ibu Tri. Shalom, selamat siang semuanya. Ya perkenalkan saya Hengki, ini istri saya Tri namanya. Nama pendeknya Tri. Nah, 3 tapi istri saya cuma 1 ya. Saya pesenin dulu nih. Oke, saya mau menyaksikan sedikit mengenai apa yang saya alami pada bulan Januari ini. Saya ngalamin kecelakaan tunggal. Jadi ketika naik motor, lalu pada saat itu sedang hujan gerimis lah kan, lalu naik motor ternyata di jalan itu ada lubang yang tertutup air. Saya nggak tahu, lalu saya kena lubang itu lalu terjatuh dan motor menimpa kaki saya sebelah kiri di mata kaki saya. Nah saat itu saya dipinggirkan sama orang yang menolong saya, terus selang berapa lama ada lagi yang jatuh, tapi dia berbeda sama saya. Dia nggak kenapa-napa, ya kan? Dia bangun lagi, lalu dia jalan lagi. Nah di situ saya sempat berpikir gini, kok orang itu nggak kenapa-napa ya? Saya kenapa ya? Gitu loh. Tuhan kok seperti ini gitu kan? Saya sempat berdarah juga karena ada luka robek juga, darahnya ngocor. Kan di sana, lalu saya minta sama orang yang nolong saya, ada kain nggak untuk ikat darah saya supaya nggak keluar. Lalu saya dibawalah ke rumah sakit, lalu didiagnosa oleh, sebelumnya saya hubungi istri saya sih. Istri saya orang pertama yang saya hubungi, kalau nggak dihubungi mungkin nanti dia kecewa ya kan. saya hubungin pertama. Nah lalu istri saya hubungi ke yang lainnya lah. Lalu dokter mendiagnosa ini harus dioperasi karena cukup parah lukanya dan di mata kaki, di mana di mata kaki itu agak butuh proses panjang untuk kesembuhannya. Dan di situ saya ada dislokasi, lalu ada retak-retak juga katanya. Karena motor saya Matic, mungkin kalau ada yang pakai Matic Vario ya, itu saya ketiban tuh pas di mesin belakangnya itu samping itu kan. Ya, Mungkin slide-nya bisa ditampilkan, nah, itu teman-teman multimedia. Cukup berat ya kan motor itu. Nah, di mana juga usia saya yang tidak muda lagi, ya kan. Jadi mungkin tulang-tulangnya agak sedikit rapuh dibanding yang usia yang masih muda. Nah, lalu saya saya konsultasi dengan dokter. Dokter bilang nih proses kesembuhan. Saya nanya, "Dok, setelah operasi saya prosesnya berapa lama?" Dokter bilang, puji Tuhan dia bilang 6 sampai 8 bulan. Itu seperti ada jedar gitu kan ke saya, lama banget dok gitu kan. Lalu apa yang ya kamu benar-benar di rumah, tidak boleh dipakai jalan gitu kan. Prosesnya 6 sampai 8 bulan, itu pun melalui proses nanti harus pakai tongkat. Dimana saya pikir harus pakai tongkat,
malu loh saya gitu kan, harus pakai tongkat gitu kan, dan harus belajar dulu tongkatnya cara pakainya gimana gitu. Nah disitulah saya lalu buka celah nih, ya kan. Saya bertanya sama Tuhan, Tuhan kenapa Tuhan, ya kan, kenapa diizinin ini gitu kan, apalagi melihat tadi tuh orang yang jatuh nggak kenapa, padahal sama-sama sendiri gitu kan, nggak kenapa-napa yang jatuh itu kan. Nah saya sempat kecewa gitu kan, dimana juga saya sebelumnya juga ada pergumulan lain gitu kan. Tuhan kenapa kau tambahkan lagi gitu kan, seperti ini gitu kan. Nah lalu banyaklah teman-teman Komsel, lalu Komsel Harapan Indah, Pak Albert, Kak Budi, Kak Hana dan Kak Billy juga ya kan, doain saya gitu kan. Tapi di situ saya masih belum ada titik balik saya gitu kan, dimana saya masih bertanya sama Tuhan, apa sih maksud Tuhan izinin saya seperti ini. Dan pada satu ketika Tuhan bicara sama saya, dia bilang melalui firman-Nya di Mazmur 11 ayat 5. Dia bilang Tuhan menguji orang benar dan orang fasik. Lah, saya berpikir gini, oh ya, berarti ujian itu Tuhan izinkan kepada orang benar dan orang fasik. Saya sebagai orang benar, saya harus memiliki iman, gitu kan. Saya nggak boleh buka lagi celah gitu kan, dimana saya juga ada kekhawatiran, ketakutan pekerjaan saya nih, ya kan, dimana boleh gak nih kantor saya izinin saya nggak masuk selama itu, gitu kan. Nah, ada ketakutan itu, ya kan, lalu akhirnya saya mulai berbalik. Dan saya balik, saya bilang, ya saya orang benar, saya harus beriman. Dan lalu saya katakan, saya harus percaya kesembuhan ini, mungkin dokter bisa berkata seperti itu, tapi saya percaya Tuhan akan melakukan mujizat buat saya, ya kan. Lalu akhirnya saya coba konsultasi lagi dengan dokter, dengan perkembangan berjalan berapa bu. Dokter lalu berkata, luar biasa Pak katanya. Jadi penyatuan tulang itu enggak seperti biasanya, jadi cepat sekali gitu loh, ya kan, cepat, yang menyatunya cepat gitu kan. Sampai akhirnya saya pun diperbolehkan nih, ya kan, untuk kerja lebih cepat, lebih awal. Tadi dia bilang minimal kamu mau kerja di 5-6 bulan dah katanya gitu kan. Wah saya udah, tadi itu di awal saya tambah stres kan, tapi saya nih udah titik balik saya, lalu akhirnya dokter bilang sudah bisa bekerja gitu kan di 3,5 bulan kan, dimana juga saya mengalami tekanan-tekanan nih sebelumnya nih kan di kantor. Wah gimana nih selama ini nggak boleh masuk gitu kan. Dan saya ada perkataan iman nih ke atasan saya bilang gini, 3,5 bulan saya masuk bro, saya bilang. Walaupun dalam hati ini masih ketar-ketir nih, ya kan, bisa gak saya gitu kan. Tapi puji Tuhan, Tuhan izinin saya bisa. Dan Tuhan buktiin apa yang saya percaya melalui iman saya, itu bisa ada percepatan kesembuhan di kaki saya ini. Nah ini yang saya saksikan, dan juga tentunya saya bersyukur juga ada istri saya, ya kan, yang selalu membackup saya gitu kan, mendampingi saya, mengurus segala yang kaki saya nggak bisa jalan ini, ya kaki istri saya jadi kaki saya lah. Itu sih yang saya saksikan. Mungkin Silakan Bu, dalam kondisi itu seperti apa sih? Kalau dibilang harus 6 bulan sampai 10 bulan baru kerja. Pasti ada ketakutan ya Pak. Ya kalau seandainya dia sampai sebegitu lama, sedangkan saya juga harus bekerja gitu kan, harus ngurus dia juga, ngurus anak-anak juga. Tapi saya bersyukurnya saya ada di dalam komunitas yang saya didukung oleh teman-teman Komsel. Saya percaya pasti saya didoakan. Dan pasti ada lah ya, maksudnya pikiran-pikiran yang bagaimana maksudnya saya harus menghadapi namanya orang sakit, siapapun yang sakit pasti kalau bahasa kerennya tuh agak-agak cejong gitu ya, agak-agak tensi. Jadi kalau maksudnya kita nggak boleh berkata hal yang menyinggung dia sedikit, itu kan akan jadi bahan. Saya belajar untuk saya menahan mulut saya biar nggak terlalu merepet gitu ya. Jadi karena saya kan harus juga fokus di kerjaan juga, fokus ngurus anak-anak juga ngurus dia gitu kan. Kadang-kadang yang harus mau ke kamar mandi atau apa kan saya tetap harus melayani dia.
saya belajar untuk enggak memperkatakan hal-hal yang negatif sehingga tidak membuat saya buka celah, sehingga kalau saya sudah, namanya kita udah capek, otomatis pasti, apalagi perempuan, urusan dari pagi sampai malam, kalau kadang-kadang kita suka bilang gini 24 jam itu kayaknya buat perempuan tuh kurang waktunya. Karena ada banyak hal yang harus kita kerjakan. Tapi saya belajar untuk saya enggak memperkatakan hal-hal yang negatif kepada dia, juga kepada anak-anak, biar walaupun pekerjaan yang di kantor juga nge-push, yang di rumah juga saya harus layani, tapi ya itulah, belajar untuk menahan kata-kata saya. Amin, amin. Satu lagi saya tambahkan, yang tadi Pak Tommy bilang komsel berbicara, ini saya ngalamin komsel berbicara. Jadi komsel-komsel ya kan berdoa buat saya. Itu sih Pak. Yang saya paling enaknya begini, kalau ada hal yang nggak kuat lagi, Bu Tri biasa WA. BB tolong, gitu paling-paling gitu hanya ngomongnya gitu kan. Ya kami sebagai bapaknya ya datang, ya bapak nggak datang nggak bawa-apa lah gitu kan. Ya beri kekuatan. Saya sangat percaya Tuhan pada saat kesepakatan itu terjadi, apapun yang kita minta, Tuhan akan genapi. Tuhan akan nyatakan mujizatnya. Ya, mari kita baca satu perkataan ini sama-sama, 2, 3. Melainkan buah dari berserah penuh kepada Tuhan. Kesembuhan bukan hasil dari kita menyerah, bukan. Melainkan buah dari berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan yang menjadi power kita. Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Amin. Kalau kita berserah sama manusia, kita berharap kita akan kecewa. Kalau kita berserah sama Tuhan, percaya ada jalan terbaik buat setiap pribadi kita. Apa yang dikatakan di dalam Yesaya 53 ayat keempat. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesalahan kita lah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan tindas Allah. Apa yang kau hadapi hari ini? Seperti nggak ada jalan keluar, masih ada. Dia datang buat setiap pribadi kita. Tangannya terbuka buat kita, amin. Amin. Mari pejamkan mata Bapak Ibu hari ini. Saya percaya kairos Tuhan terjadi buat kita hari ini. Mari miliki perkataan iman buat setiap kita. Mari miliki perkataan kuasa. Miliki iman. Jangan buka celah untuk iblis. Dia sudah kalah. Singkalalala makeramalasye. Mari kita bicara sama Roh Kudus. Singkalalala. Kami percaya mujizat itu nyata Tuhan. Kau hadir di tengah kami. Mari lawan Tuhan jemaat-Mu. Mari hampiri mereka. Mari dengan iman kita nyanyikan pujian ini. Terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ya, Yesus. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna
Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Apabila jemaat percaya dengan pujian ini dan mujizat itu nyata, mari bangkit berdiri. Terbatas kuasamu, Ungkapkan hatimu. Ya, semua dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. apa yang kau hadapi hari ini membuat engkau akhirnya gak maksimal. Sekalipun sudah didoakan, tapi ada celah yang seringkali membuat engkau gak terima mujizat itu, janji itu. Mungkin sudah bertahun-tahun ada hal yang terjadi, sakit penyakit. Tapi Allah Rafa itu, Allah penyembuh itu ada di tengah-tengah kita. Ada di sini, ada di depanmu. Dia ingin mau nyatakan itu kuasanya buat engkau. Kalau engkau memiliki iman, mari letak tanganmu di dada.